Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Valia, Bu Erin, Bu Clara, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari Grup 7 PDDA Kelas Lab Production and Operation Analysis. Di sini kami akan mempresentasikan final project tentang La Familia Bag, khususnya untuk di Yellow Bag, dengan saya sendiri, Arianti, dan teman kelompok saya, Pak Calvin Aditya Renata, Pak Redo Putra Yuda, dan Pak Yudo Alansyah. Penelitian ini menganalisis peramalan, penjualan, dan perencanaan produksi pada La Familia Bag berdasarkan data penjualan tahun 2019 sampai 2021, metode time series decomposition, moving average, halts, dan winter digunakan untuk menentukan metode peramalan terbaik melalui evaluasi MAPE, MAD, dan MSE. Hasil menunjukkan bahwa metode Winters memiliki akurasi tertinggi karena mampu menangkap pola tren dan musiman. Forecast dilakukan sebagai dasar penyusunan rencana produksi tahun 2022, aggregate planning, MRP, serta analisis kapasitas produksi. Adapun studi ini membantu perusahaan meminimalkan resiko overstock dan shortage, serta memberikan rekomendasi keputusan investasi pabrik dan gudang secara lebih optimal. Langkah yang perlu kita lakukan yang pertama itu adalah forecasting, di mana analisis forecasting dilakukan menggunakan data penjualan La Familia Bag periode 2019 sampai 2021 dengan membandingkan 4 metode, yaitu time series decomposition, moving average, dan Holtz method, serta Winters method. Evaluasi ini digunakan dengan indikator MAPE, MAD, dan MSE untuk menentukan tingkat akurasi masing-masing metode. Beberapa perbandingan hasil forecasting dapat dilihat pada tabel berikut, dengan kesimpulan bahwa metode Winters menghasilkan tingkat kesalahan paling kecil dengan nilai MAPE sebesar 0,61%, MAD sebesar 452,5, dan MSF sebesar 11.540. Hal ini menunjukkan bahwa metode Winters mampu menangkap level, tren, dan pola musiman serta simultan sehingga memberikan hasil peramalan yang mendekati data aktual. Langkah selanjutnya kita menentukan agregat planning, yang merupakan perencanaan produksi jangka menengah, yaitu sekitar 3-18 bulan, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas produksi dengan fluktuasi permintaan, dengan meminimalkan total biaya operasional, serta menjaga tingkat layanan pelanggan. Variabel utama yang dikendalikan yaitu ada 4, yaitu jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, persediaan, lembur, dan subkontrak. Berdasarkan tabel ringkasan total biaya setiap metode, dapat kita simpulkan bahwa Zero Inventory Plan memiliki cost terendah namun beresiko terhadap stabilitas tenaga kerja. Oleh karena itu, pemilihan strategi agregat planning perlu mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, stabilitas operasional, dan tingkat pelayanan pelanggan. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah assembly proses, di mana proses perakitan La Familia Bag disusun berdasarkan daftar komponen dan list assembly yang mencakup part utama. Dapat kita lihat di sebelah kiri bahwa gambar tersebut adalah finish produk dari La Familia Bag, dan gambar di sebelah kanan merupakan komponen dari La Familia Bag tersebut yang terdiri dari body, saddle, wheels, tire, rim, spokes, pedal, hingga grip dan brake, di mana data ini digunakan sebagai dasar pembuatan assembly chart, product structure, dan bill of material. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu proses assembly chart. Assembly chart ini menunjukkan alur perakitan sepeda La Familia dari komponen dasar hingga produk jadi pada tahap A4. Proses perakitan dilakukan secara bertahap melalui sub-assembly dan sub-assembly untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Komponen seperti grip, brake, basket, body, saddle, pedals, dan chain stay dirakit terlebih dahulu. Dalam beberapa sub-assembly kemudian digabungkan pada tahap A1 untuk membentuk struktur utama sepeda. Selanjutnya pada A2 rangka utama dikombinasikan dengan wheels dan hub
sehingga sepeda mulai terbentuk secara fungsional. Secara paralel, rim, spoke, dan tayar dirakit menjadi satu kesatuan roda, lalu digabungkan pada tahap A3. Tahap akhir A4 merupakan final assembly, di mana seluruh komponen disatukan menjadi sepeda utuh yang siap untuk inspeksi dan pengemasan. Next. Kemudian untuk product structure ini menggambarkan hubungan hierarkis antara produk jadi sepeda La Familia A4 dengan seluruh assembly, sub-assembly hingga komponen dasarnya. Pada level tertinggi terdapat A4 sebagai produk akhir yang dibentuk dari assembly utama A3 dan sub-assembly 3. Selanjutnya assembly 3 tersusun dari assembly 2 dan hub. Kemudian assembly 2 berasal dari assembly 1 dan sub-assembly 2. Dan struktur ini terus diturunkan hingga ke sub-assembly. Pada level terendah terdapat komponen dasar seperti grip, brake, basket, tire, rim, spokes, hub, pedals, chainstays, saddle wheels, dan body yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam mendukung kinerja sepeda. Melalui product structure, perusahaan dapat memahami keterkaitan antar komponen, menentukan level setiap part, serta menghitung kebutuhan material per unit sepeda secara akurat. Struktur ini juga membantu mengidentifikasi titik kritis dalam proses perakitan dan menjadi dasar penyusunan bill of materials, serta perencanaan produksi yang lebih struktur dan efisien. Next. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu master product scheduling. Master production scheduling digunakan untuk menentukan jadwal produksi sepeda La Familia berdasarkan hasil peramalan, permintaan, dan data pesanan pelanggan. Penyusunan MPS mempertimbangkan beberapa parameter utama, yaitu lead time sebesar 1 periode, kemudian persediaan awal on hand yaitu 500 unit, safety stock di 8.750 unit, demand time fence 4 periode, dan planning time fence 8 periode. Kemudian forecast dan customer order periode Januari-Desember 2022 digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan produksi. Dalam MPS, nilai permintaan yang digunakan adalah angka tertinggi antara forecast dan customer order, sesuai dengan batas time fence yang telah ditentukan. Berdasarkan grafik yang terdapat pada slide ini menunjukkan bahwa tren forecast penjualan sepeda cenderung meningkat sepanjang tahun 2022. Sementara customer order berfluktuasi, selisih antara forecast dan pesanan aktual menjadi dasar penentuan master production scheduling untuk menjaga ketersediaan produk dan memenuhi safety stock. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Calvin. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edo. Untuk selanjutnya adalah material requirement planning atau MRP. MRP sendiri itu digunakan untuk merencanakan kebutuhan material berdasarkan MPS yang sudah dibuat tadi dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti load size, lead time, safety stock, dan persediaan awal. Tujuan MRP sendiri adalah untuk memastikan bahwa dari plan yang dibuat tadi itu seluruh komponennya tersedia tepat waktu tanpa menimbulkan gangguan produksi. Kebutuhan material itu diturunkan langsung dari MPS tadi menggunakan metode explosion dan offsetting sesuai dengan lead time. Nah, komponen yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, tire, rim, atau wheels, itu dipesan lebih banyak karena dia dibutuhkan paling banyak dalam produksi sepeda. Sementara komponen dengan lead time yang panjang, seperti grip dan brake harus dipesan lebih awal untuk mencegah keterlambatan produksi. MRP sendiri berarti menjaga persediaan tetap berada di area safety stock sekaligus menghindari penumpukan inventory. Lanjut. Selanjutnya ada expected revenue. Expected profit merupakan proyeksi keuntungan bersih yang ingin dicapai perusahaan melalui integrasi antara target penjualan dan juga efisiensi biaya operasional. Dalam konteks produksi ini, profitability itu sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menekan biaya variabel, terutama biaya persediaan atau inventory cost. Penggunaan metode load sizing yang tepat seperti silver meal itu berkontribusi langsung pada peningkatan margin keuntungan dengan cara memangkas pengeluaran yang tidak perlu dan juga mengoptimalkan pengeluaran yang ada. Selanjutnya ada material load sizing. Nah, ini merupakan sebuah teknik manajemen inventory yang krusial dalam MRP. Load sizing ini berperan dalam menentukan jumlah pesanan material yang paling ekonomis untuk mencapai titik keseimbangan yang optimal antara biaya persiapan pesanan atau ordering atau setup cost dan juga biaya penyimpanan atau holding cost. Dengan menerapkan strategi load sizing yang tepat, perusahaan akan bisa menjamin ketersediaan material sekaligus menekan pemborosan yang dapat mungkin terjadi akibat salah pemesanan. Dalam studi kasus ini, ada 4 pendekatan load sizing yang dilakukan. Yang pertama adalah silver meal, sebuah teknik heuristik yang berfokus pada minimalisasi rata-rata biaya per periode. Kedua ada Wagner-Witten, yaitu menggunakan algoritma matematika untuk menjamin
perhitungannya optimal, meskipun perhitungannya juga cukup panjang. Ketiga, ada path target balancing yang berusaha menyetakan total biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Yang terakhir adalah metode least unit cost yang menentukan urutan lot berdasarkan pencapaian biaya terendah untuk setiap unit produk yang dihasilkan. Untuk hasil perhitungannya sendiri ada pada tabel di bawah, dan di situ terlihat bahwa untuk metode yang paling efisien adalah silver mill dan Wagner Wittin. Namun kami mengadopsi metode silver mill karena perhitungannya paling efisien dan juga cara perhitungannya cukup singkat. Untuk selanjutnya sendiri akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Yudo. Oke, terima kasih Pak Kelvin. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait analisis Kanban. Analisis Kanban adalah evaluasi pengendalian produksi dan persediaan berdasarkan kebutuhan aktual. Analisis ini penting untuk mencegah overproduksi, membatasi persediaan, dan memastikan aliran produksi berjalan efisien melalui pull system. Berdasarkan hasil perhitungan, penerapan sistem Kanban pada proses produksi La Familia Bike mampu menyediakan pengendalian produksi dan persediaan yang terstruktur serta berbasis kebutuhan aktual. Jumlah produksi ditetapkan berdasarkan finished good demand sebesar 208 unit, sehingga aktivitas produksi selaras dengan permintaan pasar, dan risiko overproduksi dapat diminimalkan. Pemesanan komponen dilakukan melalui mekanisme kartu Kanban, sesuai dengan kapasitas kontainer dan kebutuhan masing-masing komponen. Pendekatan ini memungkinkan pemesanan dilakukan secara bertahap, berdasarkan sinyal kebutuhan dari proses produksi, sehingga biaya pemesanan dan penyimpanan dapat ditekan. Jumlah kartu Kanban dan persediaan maksimum bervariasi antar komponen, dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kebutuhan dan lead time komponen dengan kebutuhan tinggi, dan lead time lebih panjang memerlukan lebih banyak kartu Kanban. Sedangkan komponen dengan kebutuhan rendah memerlukan lebih sedikit. Secara keseluruhan, sistem Kanban terbukti efektif sebagai pull system yang menjaga kelancaran aliran material dan mencegah penumpukan persediaan. Dari segi operasi scheduling, dapat kami sampaikan penjadwalan mesin pada modul ini dilakukan menggunakan algoritma Campbell, Dudek, and Smith. Berdasarkan data waktu proses pada mesin lathe, milling, drilling, and CNC, metode CDS menghasilkan beberapa alternatif urutan pekerjaan, yang kemudian dibandingkan untuk memperoleh make span minimum. Dari 5 alternatif yang dihasilkan, make span tercepat adalah 38 menit, sehingga ditetapkan sebagai urutan penjadwalan mesin yang paling efisien, karena mampu meminimalkan waktu tunggu dan idle time. Penjadwalan karyawan disusun untuk memenuhi kebutuhan operator harian yang berfluktuasi dengan pola kerja 5 hari kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan perangkat lunak optimasi Linggo untuk menjawab jumlah tenaga kerja yang paling efisien. Hasil optimasi menunjukkan bahwa jumlah karyawan minimum yang dibutuhkan adalah 85 orang, yang mampu memenuhi kebutuhan operator setiap hari tanpa melanggar aturan pola kerja. Secara keseluruhan, hasil penjadwalan mesin dan karyawan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis optimasi mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan mesin dan tenaga kerja, serta mendukung kelancaran dan kestabilan sistem produksi. Kesimpulan dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, ada satu terkait forecasting, dipilih karena permintaan sepeda relatif stabil dan berbasis data histori. Yang kedua, aggregate planning digunakan untuk menyimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi. Yang ketiga, dari segi MPS, efektif karena produk hanya terdiri dari 2 varian utama. Yang keempat, dari segi MRV, sesuai dengan struktur BOM, sepeda yang bertingkat dan kompleks. Dari segi lot sizing, meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan komponen. Dari segi Kanban, cocok untuk produksi berulang dengan permintaan konsisten atau pull system. Terakhir, operasi scheduling, mengoptimalkan mesin dan tenaga kerja dengan make span minimum. Baiklah, demikian pemaparan laporan proyek ini kami sampaikan. Semoga hasil dan rekomendasi yang dipaparkan dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar pengambilan keputusan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.